Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi, baik pada kesempatan kali ini, pada libur Imlek ya, tahun baru Cina, tahun kerbau logam ya, semoga di tahun yang ke depan bisa menjadi lebih baik lagi ya untuk eh, hari ini ya, jadi untuk tahun-tahun ke depan terhadap dunia pertradingan. Jadi saya akan melakukan analisa dengan metode bandarmologi, kemudian juga dengan swing trade, dan ada beberapa yang perlu saya jelaskan di sini ya, bagaimana cara membaca dari menganalisa dari charting yang sudah tersedia. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Kalau kita berbicara tentang indeks IHSG kemarin sudah tembus di 6.201, tetapi masih belum aman ya, karena masih ada kemungkinan untuk membentuk yang namanya head and shoulder pattern. Jadi head and shoulder pattern jika terbentuk maka akan turun ke bawah, dan ini yang tidak kita kehendaki, sehingga kita masih bisa melihat untuk minggu depan apakah benar-benar terbentuk atau tidak. Ketidak terbentukan itu bisa terjadi apabila minggu depan bablas dari 6.200 ke 6.300 itu tidak terjadi. Tetapi kalau masih berputar di sekitaran 6.200 atau bahkan turun ke bawahnya, maka pattern head and shoulder kemungkinan besar terbentuk. Jadi kita wait and see terlebih dahulu ya. Baik, saya akan share screen. Nah ini ya, ini adalah sistem AMTA Slingshot, ini ada seperti ini ya. Jadi ada beberapa panduan yang bisa kita lihat di situ. AMTA swing system dengan trading plan ini sudah pernah saya share di video saya yang sebelumnya ya. Jadi ini berguna untuk para swing trader ya. Jadi dengan metode trading jangka pendek. Nah, kemudian sinyalnya akan muncul di situ sinyal beli dan sinyal jual. Kemudian trading plan itu juga muncul ya, selain juga trading range ya. Jadi ini sistem ini dipasang pada sistem Metastock, dan Ami Broker juga AMTA chart ya. Tetapi yang saya tunjukkan di sini adalah pada Metastock. Sehingga kita tidak perlu melakukan banyak analisa, sistem sudah memberikan sinyal di situ kapan saat yang tepat untuk membeli dan kapan juga saat yang tepat untuk menjualnya, dan di situ sudah ada trading plan ya. Trading plan ini artinya kita mau ngambil profit atau cuan berapa persen, di situ sudah ada di sistem ini ya. Kemudian ada di situ sistem yang namanya MACD ya. MACD ini adalah sistem yang sederhana sebenarnya, dan ini banyak digunakan oleh para trader ya di seluruh dunia. Hampir semuanya ya, mayoritas menggunakan indikator MACD ini. Jadi ini adalah data visual di chart yang memberitahukan kapan harganya itu dalam kondisi bullish dan kapan harganya itu bearish ya, dengan indikator MACD. Dan di situ bisa kita lihat di situ ada kapan dia jenuh jual dan kapan dia jenuh beli. Dan di situ juga ada yang kita sebut dengan sinyal kapan mulai bearish itu golden cross, dan kapan mulai bullish itu golden cross, dan kapan mulai bearish itu dead cross. Jadi sudah ada juga di sistem yang saya sharingkan ke Bapak Ibu dan sobat investor sekalian. Nah, ini juga ada keterangan AMTA swing trade itu adalah bagaimana kita membeli di buy on weakness ya, buy swing bottom, dan kemudian menjualnya pada sell on strength atau swing top. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Kemudian di sistem ini juga ada candle reversal ya. Jadi ada pola-pola candle yang menunjukkan bahwa suatu harga itu mau reversal ya. Jadi dari kondisi bearish kemudian dia akan
mantul untuk menjadi bullish. Itu juga ada, bisa dideteksi dari candle yang terjadi. Dan di AMTA itu sudah ada juga sistemnya. Kemudian swing momentum ini juga ada ya, jadi sama dengan yang tadi ya, swing bottom dan swing top ya, sebagaimana yang terjadi. Kemudian ini yang slingshot ini adalah yang dinamakan dengan bandarmologi yang cukup terkenal ya. Sekarang ini banyak yang memakai, adalah mendeteksi pergerakan bandar ya. Jadi kita berupaya mencari lokasi di mana awal suatu uptrend, harga jangka panjangnya dan harga jangka pendeknya. Sehingga ini adalah cocok untuk yang para trader yang suka menggunakan metode buy kemudian di hold ya. Jadi selama masih uptrend maka di hold terus. Dan kemudian ini juga bisa di hold dalam jangka waktu lama. Dan kemudian kapan kita sell adalah ketika kita mendeteksi pergerakan dari market maker atau bandar pada saat mereka sudah keluar dari pasar. Nah, ini ya jadi sinyal-sinyal yang untuk AMTA slingshot ini yang seperti yang saya sampaikan, itu ada deteksi awal, uptrend dan downtrend secara lebih dini, itu bisa ditunjukkan oleh sinyal blue atau green arrow ya. Jadi kalau tanda panah itu artinya awal sebuah trend ya. Awal sebuah trend uptrend atau downtrend itu adalah blue atau green arrow. Kemudian untuk swing tadi ya, kombinasi dari swing trading tadi ya, buy on weakness atau sell on strength atau buy bottom dan sell on top, itu adalah ditandai oleh purple arrow ya. Jadi apapun sinyal yang ada di sini maka kita usahakan untuk ikuti. Kemudian swing rally atau ini cocok bagi yang ketika sudah ketinggalan. Jadi kalau ada sinyal yang berupa titik, blue dot atau green dot ya, itu artinya bisa dibeli pada saat kita sudah ketinggalan terhadap sinyal blue atau green arrow maupun purple arrow. Kemudian di sini juga ada adaptive support dan resisten ya, yang itu dynamic ya. Jadi support dan resistennya itu dynamic mengikuti harga yang sedang bergerak, sedang trend up atau trend down. Jadi seperti itu AMTA, sistem AMTA ya. Saya stop share lagi. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang ini fitur dari screenernya ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi setelah pada sistem AMTA tadi kita lakukan yang namanya screener, dan di situ saya lakukan terhadap keseluruhan emiten yang ada di IHSG. Ini sudah bisa dilihat di situ, tanggalnya sudah update ya pada tanggal hari ini, jamnya sudah kelihatan. Kemudian saya bentuk menjadi file PDF dan bisa kita baca di situ. Tadi kan ada sinyal green shot dan blue shot ya, itu artinya awal sebuah tren, dan itu bisa kita lihat di sini satu persatu. AALI, kemudian EZ Hardware ya, ACST dan ADI serta Adaro, itu sudah sinyal green shot, dan di situ ada angka di situ. Ada angka itu menunjukkan bahwa sudah berlangsung 11 hari yang lalu untuk AALI. Kemudian untuk EZ Hardware itu sudah 13 hari yang lalu. Kemudian ACST itu sudah 8 hari yang lalu, dan untuk Adikarya itu sudah 23 hari yang lalu. Ya, jadi seperti itu membacanya ya. Kemudian kalau kita lihat juga kita ke bawahin ya. Ini juga ada di situ untuk Agro ya, Aisyah, Akra dan ANTM itu juga sudah ada di situ. Jadi kita bisa mendeteksi, kita bisa men-screening awal kira-kira yang sedang mengalami awal uptrend itu apa. Jadi saya contohkan di sini yang paling gampang yang di atas ya. Dan di sini ada buyer-nya tertulis di situ 1, artinya dia buyer lebih dominan. Kemudian di sini juga ada purple arrow-nya juga berlangsung sudah ada sinyal 11 hari yang lalu juga. Kemudian bagi yang terlambat tadi blue dot itu 4 hari yang lalu bisa masih masuk ya. Kemudian
di sini ada trading range ya, range-nya itu artinya kita ambil 10%. 10%-an. Jadi kalau sudah 10% maka segera kita ambil taking profit atau kita jual. Seperti itu membacanya ya. Jadi ini adalah fitur Explorer yang ada di sistem Anta. Dan ini yang bawah-bawah juga sama ya, sudah ada sinyal-sinyal seperti itu. Ya, jadi kita tidak asal memilih suatu emiten, tetapi kita pilih yang lolos screening, dia sudah awal uptrend atau downtrend. Jadi ini seperti ini ya. Jadi sampai di bawah sampai dengan, nah ini coba kita lihat juga di sini ternyata juga Unilever gitu ya, 18 hari yang lalu, UNTR 8 hari yang lalu, WQ 8 hari yang lalu, WIM 8 hari yang lalu, Wika 11 hari yang lalu. Dan kita bisa lihat juga di sini. Nah, sinyal untuk apa yang purple arrow-nya berapa hari yang lalu di sini. Dan di situ sudah ada trading range-nya ya, sehingga kita tidak punya perkiraan bagaimana kita mengambil taking profit-nya. Baik, itu yang screen-nya ya. Kemudian saya lanjut ke yang share screen yang berikutnya tentang Anta screenshot sendiri yang sudah saya persiapkan dari awal ya. Jadi saya besarkan sedikit biar enak bacanya. Nah, ini sudah tertera di situ ya. Nah, ini adalah angka screenshot. Bisa kita lihat di situ untuk ICBP ya, ICBP di situ masih downtrend, ini sinyalnya masih berwarna merah, kemudian juga seller masih menguasai pasar, tapi ada sinyal short. Nah, ini awal sebuah tren up gitu. Artinya sudah berlangsung 2 kali di sini. Kemudian yang MACD adalah yang ini. MACD-nya sudah mulai menguncup ya, mendekati garis 0. Ini juga sudah menandakan kalau sudah berada di atas garis 0 artinya uptrend ya. Jadi kemudian golden cross dan golden cross-nya tidak terlihat di sini ya. Kemudian kalau kita lihat ini adalah indikator untuk market maker-nya. Market maker-nya sudah berada di bawah titik 0, ada warna hijau di sini, artinya sudah cash yang dimiliki oleh market maker sudah cukup banyak. Lalu lanjut ke berikutnya untuk EKAP ya. EKAP ini juga Ekaderma internasional itu kita lihat sudah ada short 2 kali ya, short berwarna biru dan short berwarna hijau. Jadi artinya sudah awal uptrend, sudah dimulai untuk EKAP ya. EKAP seperti kita ketahui adalah bergerak di bidang lakban dan mereknya cukup terkenal ya. Ini juga salah satu calon multi bagger. Ini kita lihat sudah uptrend, kemudian ini juga sudah mulai ke atas, dan kalau kita lihat market maker-nya sudah mulai melakukan akumulasi. Lalu lanjut, nah ini yang saya katakan candle ya, deteksi dengan candle. Ini juga saya contohkan salah satu SSMS ya, perusahaan sawit CPO yang juga Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar ya, sehingga sangat prospek. Jadi seperti ini, jadi sistem ini bisa menunjukkan di situ ada bullish harami, bullish engulfing, dan kemudian juga di situ ada apa namanya untuk doji ya, itu sudah ada candle doji di situ, dan ini semuanya adalah sinyal-sinyal yang menunjukkan adanya awal sebuah uptrend ya. Bullish engulfing, bullish harami, dan bullish doji dan sebagainya itu merupakan awalnya. Jadi untuk SSMS itu sudah kemarin ada doji ya, candle doji. Lalu lanjut ke ya, yang ini adalah Anta swing trading ya. Anta swing trading di situ bisa kita lihat untuk saham di sini adalah Pegas ya, PT Gas Nusantara yang memproduksi gas alam ya.
Ini kalau kita lihat di sini sudah ada garis biru, garis hijau, artinya sudah mulai uptrend. Kemudian sudah ada sinyal buy di sini, tetapi masih ada koreksi di situ karena dia masih berada di bawah garis MA ini. Kemudian juga ini masih di bawah. Kalau dia di atas itu sangat aman sekali ya. Seperti contoh ini ya, di garis ini dia sudah berada di atas, kemudian ada sinyal buy dan ini sudah ada garis merah berada di bawah 0 dan ada hijau. Ini sangat aman kalau kondisi seperti ini langsung masuk untuk yang swing trader. Jadi kalau yang seperti ini masih belum aman. Lanjut ke berikutnya, INDF itu juga sama ya, Indofood. Nah, sudah uptrend, kemudian ini sudah warnanya hijau ikonnya, kemudian sudah buyer menguasai, sudah ada sinyal short, artinya sudah ada deteksi awal untuk uptrendnya ya, dan kemudian kita lihat ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar atau market maker. Lalu lanjut ke berikutnya, gudang garam BGRN ya, BGRN itu juga sangat under value. Di sini sudah ada sinyal short, kemudian di sini juga bagi yang terlambat itu ya ada dot, itu berarti bisa buy. Kemudian di sini sudah berwarna biru dan ini ada emoticon berwarna hijau, artinya sudah uptrend. Dan kalau kita lihat di sini memang ada sedikit distribusi yang dilakukan oleh market maker, tetapi overall sudah mau tanda-tanda untuk naik. Lalu lanjut ke swing ya, ini swing lagi, sengaja saya kombinasikan seperti ini ya, biar ada info di situ. Nah, kita lihat kalau yang seperti ini ya, ini adalah sahamnya BBNI ya, ini ya BBNI, dan di sini kita lihat ya Bank Nasional Indonesia. Nah, ini kita lihat sudah ada garis hijau ya, kemudian tapi dia masih berada di bawah MA dan ininya masih mengarah ke bawah, jadi masih belum layak untuk di buy. Jadi kalau yang pengen aman untuk yang swing trade adalah yang seperti ini. Yang sudah berada di atas, kemudian ada buy, kemudian ininya juga ada merah di atas. Lanjut yang versi yang lainnya yang berwarna hitam ya, jadi sudah ada garis-garis ini ya, garis-garis support dan resistance yang dynamic ya. Dan ini bisa kita lihat juga sudah berwarna hijau di situ, dan dia sudah mulai berada di atas untuk range ya. Range ini adalah retail ya yang cukup perkembangannya ke depan cukup baik ya, karena dia menjual bahan-bahan mentah untuk kalangan menengah ke atas ya, di mana di satu sisi pesaing-pesaingnya sudah collapse semua ya, seperti Giant, Hero, dan Hypermart itu sudah mulai tutup beberapa gerainya di kota-kota besar, dan range ini sebaliknya, mana banyak gerainya yang dibuka. Ini ya, ini sudah ada merah juga di sini. Nah, ini sangat potensial sekali untuk kita buy sejak saat ini ya, sejak kemarin di Jumat kemarin. Lalu lanjut ke berikutnya, DAX ini juga salah satu resto untuk kalangan menengah ke atas yang berbasis bebek ya, memang kenal sekali dampak pandemi karena resto tidak boleh buka terlalu lama ya, dibatasi, sehingga memang dia masih berada di bawah MA-nya walaupun sudah ada beberapa kali sinyal buy, dan ini juga masih di atas. Tapi DAX untuk jangka panjang sangat prospek sekali ya, dia berbasis resto, berbasis bebek ya. Dan ke berikutnya ini juga swing trade ya, swing trade. Dan kalau kita lihat ULTJ ini ya, untuk Ultra Jaya, untuk susu, dan ini juga calon multi bagger juga, tapi sayangnya masih berada di bawah garis MA walaupun sudah ada 5 buy di sini dan ininya masih merah, sehingga kita wait and see terlebih dahulu. Lalu lanjut ke yang berikutnya, PTBA untuk batu bara. Ini juga sudah ada sinyal short ya, berarti sudah ada sinyal untuk pembalikan arah atau awal sebuah uptrend. Dan kita lihat di sini sudah berwarna biru dan buyer menguasai. Ini sudah MACD-nya sudah mulai golden cross dan ini sudah mulai mengarah ke atas ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ternyata akumulasi dilakukan oleh market maker.
Lalu lanjut ke power ya, power Cikarang Listrindo ini untuk listrik ya, listrik, penyedia listrik untuk perusahaan-perusahaan swasta semacam PLN tapi untuk swastanya ya, dan basicnya dia adalah basic energi terbarukan. Jadi ini juga prospek untuk jangka panjang. Dan ini bisa kita lihat di situ sudah ada warna hijau di sini, tetapi masih berada di bawah MA-nya ya, dan ini masih mengarah ke bawah, sehingga wait and see untuk power atau Cikarang Listrindo. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya, kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat Bapak Ibu dan sobat investor sekalian ya, sebagai acuan untuk minggu depan, untuk minggu depan. Dan juga sekali lagi disclaimer mode on ya, semua yang informasi yang ini bukan anjuran untuk membeli ataupun menjual. Dan juga jangan lupa klik subscribe dan like serta klik tanda lonceng serta share channel ini apabila channel ini memang bermanfaat buat rekan-rekan ataupun saudara Bapak Ibu sobat investor sekalian. Terima kasih.